Oke, nah kemarin kita sudah belajar tentang Kain dan Habel, ya. Sebelumnya kita belajar tentang Adam dan Adam dan Hawa. Ayo yang benar, jangan lihat ke kamera terus. Belajar, ya. Kain membunuh Habel. Ya. Jadi dosa itu dari semenjak kejatuhan Adam, terus dosa itu bertambah parah sampai akhirnya Kain melakukan dosa dengan membunuh Habel, ya. Terus di zaman Nuh, ya, sekarang kita ke zaman Nuh nih. Dosa itu terus malah bertambah lebih parah lagi. Ya. Sekarang Papi mau jelasin apa itu dosa, ya. Ini belum tahu toh apa itu dosa. Dosa itu artinya meleset, ya. Meleset dari firman Tuhan, ya. Kalau misalkan Kimi ada lomba menembak, ya. Nah, lomba menembak itu kan ada lingkaran-lingkarannya kan, betul nggak? Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Kalau Kimi nembak, ya, kena warna biru, nggak pas di tengah tapi kena warna biru, itu masih dapat nilai, betul nggak? Nah, kalau kena warna kuning masih dapat nilai. Tapi kalau Tuhan tuh nggak begitu. Tuhan itu sempurna. Jadi dia maunya sempurna. Kalau dia kasih perintah ke manusia harus melakukan itu dengan sempurna. Nggak boleh meleset sedikit pun, ya. Jadi kalau itu lingkaran buat menembak, Tuhan maunya tuh Kimi kena pas di tengahnya, ya. Kalau meleset dikit aja itu namanya dosa, gitu, ya. Jadi dosa itu makanya dikatakan meleset dari apa kata Tuhan, ya. Ingat Tuhan pernah kasih perintah ke Adam, semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan jahat dan baik, ya. Nah, Adam meleset, Adam dan Hawa dia makan, ya. Terus dosa itu mengakibatkan sesuatu, terus bertumbuh, ya. Kain dan Habel, ya. Kain membunuh Habel, dosa itu bertambah parah, ya. Walaupun waktu itu belum ada perintah dilarang membunuh, tapi di mata Tuhan itu suatu ketidakadilan, ya. Hanya Tuhan yang boleh mengambil nyawa manusia, sebab Dia yang menciptakan manusia. Jadi hanya Dia yang boleh mengambil nyawa manusia. Nah, terus dosa itu bertambah parah sampai ke zaman Nuh, ya. Nah, karena dosa bertambah parah, ya, Tuhan marah. Tuhan paling nggak senang sama yang namanya dosa, ya. Tapi kita tahu Tuhan juga kasih, ya. Kemarin kita belajar Habel mempersembahkan korban dengan hati yang penuh kasih, makanya korbannya diterima oleh Tuhan, ya. Kain korbannya nggak diterima, persembahannya nggak diterima oleh Tuhan karena hati dia jahat, nggak dengan kasih. Tapi ingat, Kain dan Habel sama-sama berdosa. Semua manusia berdosa. Tapi kenapa Habel bisa mempersembahkan dengan hati yang penuh kasih? Karena Habel mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Tuhan itu kasih, ya. Nah, dosa bertambah banyak, Tuhan marah. Nah, ada satu orang yang mendapat kasih karunia juga di mata Tuhan, yaitu namanya Nuh, Nabi Nuh. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah,
Nabi Nuh disuruh bikin perahu bahtera, perahu yang besar sekali. Ya. Dia bikin perahu ini selama, kalau papi nggak salah 100 tahun, 100 sampai 120 tahun. Ya. Nah, selama Nuh bikin perahu ini, orang pasti tahu. Ya, orang pasti tahu dan tanya, Nuh, ngapain kamu ngumpulin kayu? Sudah puluhan tahun kamu ngumpulin kayu. Oh, saya mau bangun perahu. Ya. Loh, ngapain kamu bangun perahu? Disuruh Tuhan. Loh, emang ada apa? Ya, nanti suatu hari Tuhan akan menurunkan air hujan yang akan menutup bumi ini. Dan kalau kamu nggak masuk, kamu nggak percaya, kamu nggak masuk ke dalam perahu yang saya bikin, kamu pasti mati. Ya. Nah, dibikinlah terus perahu itu sampai perahu itu jadi. Tapi orang-orang nggak ada yang percaya sama Nabi Nuh. Cuman anak-anaknya doang, istri dan anak-anaknya doang yang percaya. Dan kalau binatang ini mereka nggak perlu percaya atau nggak percaya, mereka binatang bukan manusia. Akhirnya hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang masuk ke dalam perahu dan binatang-binatang ini, ya, supaya nggak punah. Ya. Terus diturunkan oleh Tuhan hujan. Ya. Semua makhluk yang ada di bumi mati kecuali ikan. Ya, karena ikan kan hidupnya di air. Ya. Jadi semua manusia yang nggak percaya dengan berita Nuh itu mati. Nah, ini penting Papi mau ajarin. Kimi inget nggak kemarin kita belajar bahwa ketika Adam diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan satu janji, yaitu suatu hari nanti akan ada juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya, tapi umat manusia yang percaya, ya, yang akan menyelamatkan umatnya Tuhan. Ya. Siapa namanya? Yesus. Nah, ya, jadi satu-satunya keselamatan, karena janji itu cuma menuju pada satu orang, yaitu Yesus. Jadi satu-satunya keselamatan di dunia ini hanyalah Yesus. Jadi dari zaman Adam sampai hari ini, ya, Tuhan hanya memberikan satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Nah, itu sudah sering sama Tuhan, sudah sering dikasih tahu ke orang-orang, sudah sering diberikan perumpamaan, diberikan contoh-contohnya. Nah, contohnya seperti Nuh ini, ya. Tuhan memberi contoh bahwa waktu itu hanya ada satu jalan keluar, jalan untuk selamat dan nggak mati, yaitu hanya dengan melalui naik ke bahtera Nuh. Ngerti? Ya. Sama seperti ini, contoh ini sama seperti Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, suatu hari keturunan kamu akan menginjak kepala ular. Ya. Akan ada satu juru selamat yang akan menyelamatkan umat Tuhan. Cuma ada satu. Kimi mesti ingat itu, cuma ada satu, namanya Yesus. Ya. Seperti zaman Nuh juga cuma ada satu jalan keselamatan, yaitu naik bahtera Nuh. Dan orang yang tidak percaya pada waktu itu semuanya mati, tenggelam. Sama. Kalau Kimi nggak percaya sama Yesus, ya, nanti kita semua yang nggak percaya sama Yesus mati, masuk neraka, dihukum, ya, dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Nah, karena itu kalau kita mau selamat, kita harus percaya sama Yesus. Kita harus mendengar Injil itu cerita tentang Yesus, ya. Dan kalau Kimi mau teman-teman Kimi selamat, orang lain selamat, ya,
Kimi harus menceritakan, memberitakan Injil kepada orang lain. Kita harus memberitakan Yesus kepada orang lain. Nah, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Ingat ya, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Kalau kita percaya kita diselamatkan, ya, kita akan punya hubungan di dalam dunia ini. Kita akan punya hubungan yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan Allah, Tuhan Allah, ya. Kita akan punya hubungan yang dekat. Tuhan itu rohnya bersatu. Dia mendiami dalam tubuh kita dan tubuh Kimi. Nah, itu selama masih hidup tuh, Kimi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tiap hari Kimi berdoa, baca firman, belajar firman, ya. Terus itu ditandai tuh. Kalau Kimi dekat dengan Tuhan, itu akan ditandai dengan Kimi senang baca firman, Kimi senang berdoa, Kimi berubah. Yang dulunya nggak taat sama orang tua jadi taat, dulu nggak taat sama Tuhan jadi taat Tuhan, ya. Pokoknya berubah jadi baik. Dan nanti kalau Kimi mati, Kimi akan masuk surga. Itu tempatnya tuh Tuhan bertahta, ya. Oke? Ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.